Shalom. Halo. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Langsung di sini juga luar biasa. Adik-adik sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Harus siap dong lah. Yes, amin. Biar sama-sama kita memuji Tuhan kita dari terbit matahari sampai matahari terbenam. 1 hari penuh kita harus memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan, dari terbit matahari. Dari terbit matahari Sampai pada masuknya. sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan kita. Puji Tuhan, Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. biar nama Tuhan yang selalu dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biar nama Tuhan yang selalu dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami bisa melaksanakan sekolah minggu kami, Tuhan, meski dalam keadaan lain. Tuhan, terima kasih telah memberkati sekolah minggu kami. Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga pada akhirnya. Dan Tuhan, berkatilah Sophie yang akan menyampaikan firman Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah sekolah minggu kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, masih ada semangatnya? Masih ada kan? Nah, adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Ayo. Ikutin gerakannya ya. Semangat. Big or small, short and tall, semua Tuhan cintai kita. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku. Kita nyanyi sekali lagi ya. Big or small.
big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku Bersama bisa. Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, karena kita bersama dengan Tuhan, kita pasti selalu bisa dan Tuhan akan membuat kita terus bertalenta. Yuk kita mau berdoa karena kita sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita Alkitab, biar kau Tuhan yang memberkati setiap kami, agar kami boleh mengerti, memahami setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita apa ya hari ini, cerita Alkitabnya? Penasaran kan? Yuk sama-sama kita menyaksikan video berikut ini. Daud mengalahkan Goliat. Beginilah ceritanya. Daud adalah yang termuda dari 8 bersaudara. Pekerjaannya adalah mengembalakan kambing domba ayahnya. Dia mengawasi kambing domba di padang rumput. Sementara beberapa saudaranya bergabung dengan tentara Israel untuk berperang melawan pasukan Filistin. Filistin adalah salah satu pasukan yang kuat yang berperang melawan Israel. Suatu hari Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya karena ayahnya menyuruhnya. Tetapi saudaranya menuduh dia dengan alasan hanya ingin melihat pertempuran daripada menjaga kambing domba ayahnya. Tetapi Daud melakukan karena mentaati perintah ayahnya. Lalu Daud melihat orang Filistin yang sangat besar, tingginya lebih daripada 2,5 meter. Dia memakai ketopong yang besar sekali, juga baju perang, dan membawa senjata yang besar. Namanya adalah Goliat, dan dia selalu menang dalam pertempuran. Dan Daud melihat Goliat maju ke hadapan orang Israel setiap pagi dan sore hari selama 40 hari lamanya, dengan berkata, "Maju salah satu dari pasukanmu dan lawanlah aku." Tetapi tidak ada yang berani dari pasukan Israel. Bahkan Raja Saul juga tidak berani. Daud sangat tidak suka Goliat mengintimidasi pasukan Israel. Dan lagi pula Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan karena Daud percaya bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel, maka bangsa Israel pasti bisa menghadapi setiap peperangan. Jadi Daud sekalipun bukan bagian dari tentara, dia datang kepada Raja Saul dan menawarkan diri untuk berperang melawan Goliat. Raja Saul berpikir, Daud masih terlalu kecil, tetapi dia ingin ada seseorang yang melawan Goliat. Jadi dia mengizinkannya. Dan Daud percaya bahwa dia dapat mengalahkan Goliat. Dan lebih lagi Daud percaya Tuhan pasti menyertainya. Lalu dia berkata, "Tuhan akan melepaskanku dari tangan orang Filistin itu." Raja Saul berharap Daud benar.
dan raja mengenakan pakaian perangnya kepada Daud. Tetapi justru membuatnya tidak bisa untuk bergerak. Jadi Daud memutuskan untuk memakai pakaiannya saja. Ia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Lalu Daud mengambil 5 batu licin dari dasar sungai. Dengan tongkat dan umban di tangannya, Daud maju ke medan perang dan berhadapan dengan Goliat yang sangat besar. Dan Goliat melihat Daud dan dia sangat marah karena dia mengira akan bertarung melawan tentara Israel yang paling kuat. Dan Goliat berkata kepada Daud, "Kenapa kamu membawa tongkat? Memangnya aku anjing? Aku akan mengalahkanmu dan membuat engkau menjadi makanan binatang liar." Memang Daud kelihatan lemah dan seperti tidak bisa berperang. Tetapi sesungguhnya Daud adalah anak yang pemberani. Bahkan dia sanggup mengalahkan beruang dan juga singa ketika mengembalakan domba-dombanya. Karena dia percaya Tuhan menolong dia untuk mengembalakan. Lalu Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan semesta alam." Lalu Daud berkata bahwa Tuhan lebih berkuasa dari segalanya. Dan juga Daud mengatakan akan menjadikan Goliat makanan bagi burung di udara dan binatang liar. Lalu Goliat menjadi sangat marah. Daud mengambil batu yang sudah disiapkannya, lalu diumbannya dan mengenai dahi Goliat sampai batu itu masuk ke dalam dahinya. Dan Goliat tumbang dengan mukanya ke tanah. Semua orang terdiam menyaksikannya. Lalu Daud berlari menghampiri Goliat dan mengambil pedang Goliat. Lalu Daud memenggal kepala Goliat. Lalu tentara Filistin lari ketakutan dan tentara Israel mengejar orang-orang Filistin. Tuhan memakai Daud, anak muda yang biasa, yang pekerjaannya mengembalakan kambing domba ayahnya. Itulah cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Nah, adik-adik sudah pada menyaksikan kan video tadi? Tadi ceritanya tentang apa ya? Nah, betul sekali ceritanya tentang Daud melawan Goliat. Yuk mari sama-sama kita mau menyanyi dulu sebuah pujian agar kita semakin mengerti cerita tadi. Yuk. Goliat datang bawa pedang, tapi Daud membawa nama Tuhan. Goliat datang Dengan membawa pedang, Daud datang. Demi nama Tuhan diambilnya, sebuah batu diumpannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang Dengan membawa pedang, Daud datang. Demi nama Tuhan diambilnya, sebuah batu diumpannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian ini. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang. Demi nama Tuhan diambilnya, sebuah batu diumpannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Nah, tadi adik-adik sudah menonton video tadi. Wah, Goliat besar sekali ya, seperti raksasa. Sampai orang Israel pun takut dengan Goliat. Ketika Daud datang mengantar makanan untuk kakak-kakaknya, dia melihat, wah, kenapa Goliat ini begitu sombong sekali? Goliat menantang orang-orang Israel. Dia menyuruh, panggil semua pasukan-pasukan Israel untuk melawan aku. Goliat yang besar, yang kuat, yang gagah. Semua orang-orang Israel takut dengan Goliat. Tapi Daud merasa Goliat sombong sekali. Aku harus menantang dia. Lalu Daud
pergi kepada Saul meminta izin untuk melawan Goliat. Akhirnya Saul mengizinkan dia untuk melawan Goliat. Ketika Daud datang, wah, Goliat marah sekali. Goliat mengira kalau Daud ini meremehkan dia. Karena Daud datang tidak membawa apa-apa, tidak memakai baju perang, tidak memakai pedang atau apapun. Tapi Daud hanya membawa sebuah batu di tangannya. Wah, Goliat kembali mengejek Daud ya. Sombong sekali Goliat ini. Tapi Daud hanya mengatakan satu. Goliat, kamu boleh membawa pedang, membawa senjata. Tapi aku membawa nama Tuhan akan mengalahkanmu. Wah, lalu Daud mengambil batunya. Tak! Tertancaplah di kepala Goliat. Goliat mati. Wah, lihat ya, orang sombong akan dikalahkan dengan seorang anak yang membawa nama Tuhan. Seorang anak yang begitu rendah hati, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan meninggikan anak-anak yang mengandalkan Tuhan selalu seperti Daud. Jadi Lause yakin di sini kalau adik-adik yang di rumah juga seperti Daud. Yang akan terus mengandalkan Tuhan dan tidak sombong seperti Goliat. Benar kan Lause? Bener loh, Se. Yes, nah yuk sama-sama adik-adik kita juga membuka Alkitab kita. Kita mau menghafal ayat Alkitab pada hari ini. Kita buka ya sama-sama dari Amsal pasal yang ke-18 ayat ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi ya, Amsal 18 ayat ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, adik-adik tadi udah dengar firman Tuhan kan? Apa pesannya tadi? Kita nggak boleh jadi orang yang sombong. Nah, kita mau angkat satu pujian, anak Tuhan tak boleh sombong. Adik-adik jangan sombong ya. Oke, Lause. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa, sombong, sombong, sombong itu dosa, sombong, sombong, sombong itu dosa, anak Tuhan tak boleh sombong. Anak-anak Tuhan gak boleh sombong ya. Benar Karena sekali. sombong itu dosa dan Tuhan gak suka. Sama-sama kita sekali lagi ya mengaku pujian ini. Aku senang jadi anak Tuhan dan tidak mau sombong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa, sombong, sombong, sombong itu dosa, sombong, sombong, sombong itu dosa, anak Tuhan tak boleh sombong. 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 Nah, selesai sudah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.